Halo majikan, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang ini benar-benar seru nih gengs. Dan membuat gue terheran-heran kayak ada kasus ini ya, orang kelakuannya penuh drama, narsis, dan halu banget. Dan ini endingnya pasti kalian gak bisa nebak. Karena gue aja sampai heran dan ketawa-ketawa pas baca kasus ini. Dimana plotnya nih ya, ada seorang wanita kembar katanya, yang katanya salah satu kembarannya itu meninggal. Nah, kembarannya masih hidup nih, mengambil semua kehidupan dari saudara yang udah nggak ada itu. Mulai dari suaminya, rumahnya, kehidupannya. Pokoknya menjadi milik si kembarannya masih hidup ini. Namun suatu hari, orang-orang ini menyadari kayak ada sesuatu yang aneh dari semua ini. Karena sepertinya kembarannya masih hidup itu sengaja menghabisi saudaranya tadi itu, padahal saudara kembarnya sendiri, untuk mengambil semua kehidupannya. Lah gimana, seru nggak? Tapi kalian pasti kagak bakalan nebak nih sampai ending, babu jamin dah. Wanita yang tadi kita omongin itu tuh bernama Audrey Mary Frazier, atau biasa dipanggil dengan Mary. Dia lahir pada tanggal 4 Juni 1933 dari keluarga yang bisa dibilang biasa aja sih. Kagak kaya tapi kagak miskin juga. Ayahnya bernama Hugh dan ibunya bernama Lucille, yang mana orang tuanya ini berdua nih bekerja di pabrik linen di daerah Blue Mountain namanya. Nah, ngomongin pabrik lagi kan kita, tapi ini horor pabriknya beda ya, nggak kayak teman cerita yang kemarin. Udah nonton belum? Nah, awalnya Lucille itu katanya susah punya keturunan. Udah bertahun-tahun dia kagak hamil. Sampai akhirnya setelah menunggu lama, mereka dikaruniai anak juga tuh, yaitu tadi si Mary lahir. Makanya saat mereka ini membesarkan si Mary, mereka bener manjain dia banget. Karena ya udah menantikan punya anak lama, gimana sih? Jadi apapun yang Mary minta, dipenuhi. Meskipun itu membuat tabungan dari orang tuanya ini habis. Lah orang tuanya kan kagak kaya, biasa banget tadi udah bilang. Dan ibunya ini memang suka mendandani si Mary itu dengan pakaian-pakaian yang cantik-cantik gitu. Biasa kan kalau punya anak cewek ibarat kita punya boneka hidup nih didandanin. Jadi dari kecil Mary udah fashionable bisa dibilang. Tapi ingat, orang tuanya tadi kagak kaya, nggak berlebih. Maksudnya di sini tuh bisa dibilang kurang sehat jatuhnya gengs dari segi keuangan. Mereka terlalu jor-joran ke anak yang sekalipun memang sayang ya, tapi kan tadi jadinya menggerogoti tabungan sampai nggak punya dana darurat. Cuma yang namanya orang tua kalau udah sayang memang suka kebablasan sih. Sampai orang-orang sekitar yang memang tahu perekonomian mereka ini suka nasehatin dan komentar, untung anaknya cuma satu ya, kalau kembar atau lebih dari satu bisa-bisa lebih mahal lagi tuh pengeluarannya tuh. Ya hal itu dikarenakan ternyata sang bapak nih, si Hugh, itu punya gen keturunan keluarga kembar. Jadi bapaknya ini kembar memang. Terus nenek moyangnya juga kembar. Yang mana katanya kalau punya gen kembar itu kemungkinan turun-menurun gitu ya, menurun ke anaknya nanti juga punya kembar. Namun untungnya si Mary ini katanya sih anak sematawayang, tapi tunggu sampai akhir. Nah, awalnya omongan atau nasihat dari orang-orang tadi tuh dicuekin sama bapak ibunya ya, macam dianggap omongan julid-julid sekitar aja, suka ngatur-ngatur hidup orang lu. Lagian maunya gue dong ngasih anak gue apaan gitu, orang ini anak-anak gue, istilahnya begitu ya. Cuma lama-kelamaan beneran deh tuh kejadian tuh, maksudnya ekonomi bapak ibunya ini semakin goyang karena hidupnya tadi kan terlalu jor-joran ke anak gitu ya. Alhasil mereka lebih kerja tuh banting tulang tuh sampai-sampai si Mary-nya ditinggal gitu, maksudnya orang tuanya udah sibuk kerja. Jadi ini tuh tipe-tipe gentle parenting yang nggak pernah marahin Mary, tapi juga nggak memberikan perhatian lebih gitu loh. Jadi kayak cuma dikasih duit-duit aja, dikasih uang, dikasih baju bagus, tapi perhatiannya mah kurang. Dimana biasanya si Mary ini dititipin di rumah neneknya tuh bersama sepupu-sepupunya, kebanyakan rata-rata laki-laki semua. Jadi si Mary ini tuh cewek sendirian, yang otomatis dia di-treat berbeda. Gimana sih namanya, ada cewek sendiri di sini macam princess. Apalagi tadi basicnya si Mary ini kan memang cantik, selalu pakai bajunya rapi, fashion gitu, macam jadi kayak artis. Sampai Mary ini beranjak dewasa, masuk ke SD, terus ke SMP, dia tuh selalu masuk ke kategori murid yang paling cantik di sekolahnya. Rambutnya ini selalu badai gitu ya, pakaiannya rapi, pokoknya image-nya kayak anak orang kaya kalau orang kagak tahu mah. Kalian juga pasti punya tuh teman di sekolah dulu yang sebenarnya sih mungkin biasa aja keluarganya, tapi penampilannya cantik begitu, kulitnya putih bersih, macam auranya nih kayak kagak pantas gitu, emang rasa-rasanya jadi orang miskin. Nah, sewaktu akhirnya masuk ke SMA nih, orang tuanya Mary itu pindah kota. Dari kota kelahirannya tadi di Blue Mountain ke kota sebelahnya bernama Anniston, dengan alasan katanya di sana tuh ada SMA yang lebih bagus. Ya kalau dipikir-pikir di sini berarti basic orang tuanya Mary sebenarnya cakep ya. Maksudnya dia mau memberikan yang terbaik untuk anak satu-satunya ini. Mulai dari baju, makanan hingga
pendidikan, yang nggak salah juga sih. Namun ternyata di SMA di kota barunya itu, ya banyak perempuan yang lebih cantik-cantik, dimana Mary jadinya seperti cewek yang biasa aja. Ibarat kata misalkan di satu tempat, misal di desa gitu, lu paling bening, terus pindah ke kotaan dikit gitu, yang banyak yang lebih bening daripada lu. Mana bukan cuma bening lagi, tapi beneran dari keluarga yang kaya raya istilahnya. Nah tapi tadi kan si Mary ini selalu tumbuh menjadi yang si paling cantik di sekitarnya. Dan segala keinginannya itu selalu dipenuhi orang tuanya. Jadi si Mary ini tumbuh menjadi anak yang nggak bisa lepas dari yang namanya spotlight. Selalu mau menjadi spotlight. Nah makanya pas di SMA nih, setelah dia menjadi cewek yang dianggap biasa aja karena banyak yang lebih cantik daripada dia, nggak dapat spotlight seperti biasanya, akhirnya dia telusuri tuh, mirror on the wall, who's the fairest of them all. Bener begitu nggak sih bahasanya? Kita bahasa Inggrisnya mah suka remedial, mohon maaf ya. Dicari pokoknya siapa yang paling cantik di sekolah ini. Yang ternyata semua orang bilang ada tuh si Rachel gitu, demplon banget. Namanya lah susah banget tuh ngomong Rachel aja kagak bisa kebelit-belit ya, Rachel gitu mah. Kalau orang bahasa Minggu Rachel begitu jadinya ya. Dibilang itu si Rachel lah gitu. Rachel tuh yang paling pinter, paling cantik di sini, definisi cewek perfect. Nah dari situ si Mary nih mulai ngincer tuh deketin si Rachel. Semua hal yang dipakai atau disukai sama Rachel diikutin sama si Mary. Istilahnya ditiru itu gaya berpakaiannya. Dia pakai aksesoris apa diikutin, ikut eskul apa diikutin. Sampai-sampai si Rachel ini ngeh dan nganggap kayak, kok kamu suka pakai baju itu juga sih kayak aku? Selera kita sama, kita sister. Lah emang dasar baik kali tuh hatinya si Rachel kayak dikira emang sefrekuensi satu selera sama Mary. Padahal mah emang Mary sengaja niru abis-abisan biar tipe gitu, sesisteran sama si Rachel. Yang jadinya mereka bestian, beneran kemana-mana gitu kan, selalu berdua kayak anak kembar. Memang itu tujuannya si Mary. Jadi meskipun si Rachel ini tetap ya menjadi cewek tercantik di sekolah, tapi karena jalannya berduaan mulu tuh sama si Mary, otomatis si Mary ikutan dapat spotlight juga dan menjadi cewek tercantik nomor 2. Kagak apa-apa lah nomor 2, yang penting dapat spotlight gitu deket-deket si Rachel. Dan usaha Mary itu ternyata juga nggak sia-sia, karena setelahnya dia digebet nih sama seorang kakak kelasnya bernama Frank Healy. Namun si Frank ini bukan dari keluarga yang kaya raya, jadi ya biasa aja juga. Dimana orang tuanya Mary ini jadinya nggak suka sama si Frank tuh ngeliatnya tuh. Karena mungkin mereka mikir, lah udah susah-susah pindah sekolah gitu kan, sampai pindah kota kayak SMA yang bagus gitu, diharapkan bertemu dengan teman-teman yang memang dari keluarga kaya raya gitu. Macam si Rachel tuh, orang tuanya si Mary mah demen Mary temenan sama Rachel, bener begitu. Disupport malah kan si Mary dibeliin barang-barang atau pakaian biar bisa kembaran sama si Rachel, biar bestian sama orang kaya. Tapi kenapa ini pacaran sama si Frank yang anak biasa-biasa aja? Cuma si Mary waktu remaja ya udah kepincut mungkin sama si Frank, karena walaupun si Frank ini nggak kaya tapi dia populer perkara atlet rugby. Ya biasa lah namanya cewek-cewek masih remaja kepincutnya sama cowok-cowok yang populer gitu meskipun gere. Untungnya si Frank ini memang serius dan anak baik juga dia. Si Frank ini masih terus mengusahakan dan memperjuangkan cintanya. Sampai setelah lulus SMA, Frank itu memutuskan untuk langsung lanjut masuk militer dan ditugaskan ke daerah California. Nah namanya masuk militer gitu kan udah beneran kerja, digaji dong. Nah uang gajinya itu dikasih ke si Mary, yang padahal si Mary ini jatuhnya masih kelas 3 SMA. Karena kan tadi si Frank kakak kelasnya lulus duluan. Jadi pas 3 SMA nih, si Mary malah bisa makin hidup hedon dengan mengikuti gayanya si Rachel. Makin bersinar istilahnya ya. Dan begitu si Mary lulus SMA, Frank ini langsung melamar Mary dan akhirnya mereka menikah. Ya lagi-lagi walaupun di awal orang tuanya si Mary ini nggak suka sama si Frank, tapi karena mungkin ngeliat kegigihannya dan kerja kerasnya terus udah ngasilin uang segala macam, jadi ya udah dibolehin untuk menikah. Yang berarti si Mary ini ikut pindah ke California ya, namanya juga ngikut suami. Singkat cerita, Mary ini hamil dan melahirkan anak laki-laki yang dikasih nama Michael. Dan setelah itu si Frank ini juga keluar dari militer untuk kerja kantoran biasa aja, agar dia tuh punya lebih banyak waktu dengan si anak pertamanya ini. Soalnya kan kalau di militer tau-tau dikirim kemana begitu kakak ketemu. Nah ternyata si Mary ini setelah menjadi ibu, didikan orang tuanya dulu tuh nurun ke dia, dimana si Michael ini ditreat layaknya raja. Semua perlengkapan bayi itu yang dibelinya bagus-bagus, yang mahal-mahal. Ya bener-bener kayak orang tuanya Mary dulu tuh yang mentreat dia waktu kecil kan, dikasih bajunya cantik-cantik, cakep-cakep begitu kan. Masalahnya gimana mau juga, Michael ini kan belum jadi wong sugih, gajinya juga nggak segede itu buat ngebeliin hal-hal barang-barang mahal tadi. Yang awalnya dia mah gak sependapat dengan istrinya si Mary. Maksudnya, lah yang penting-penting aja lah yang dibeli, kagak usah yang sampai merek-merek mahal begitu. Yang penting kan emang berguna. Gunanya juga sama lah antara merek yang biasa sama yang mahal. Istilahnya kita mengikuti kemampuan dulu. Cuma si Mary ini selalu bilang kalau barang-barang tersebut tuh dikasih sama ibu aku kok. Maksudnya tuh si ibu Lucille tuh. Karena ibunya katanya selalu ingin memberikan yang terbaik memang dari dulu. Nggak hanya ke aku, tapi ini ke cucunya juga nih. Namanya juga cucu pertama kan si Michael.
Yang padahal ya ternyata si Mary bohong. Karena semua barang-barang Michael itu tuh dia beli pakai kartu kredit suaminya tanpa sepengetahuan Frank pastinya ya. Jadi Mary ini suka diem-diem gitu ngambil kartu kreditnya buat belanja, terus nanti dia balikin lagi tuh di dompetnya Frank. Nah terus nih setiap pagi nih Mary bakal ngecek tuh ke kotak pos di depan rumah kalau ada surat tagihan kartu kredit yang datang. Kalau ntar beneran ada nih langsung diumpetin sama dia biar si Frank kagak tahu. Ya tapi kan makin lama berarti utangnya makin numpuk dong ya, karena kagak dibayar-bayar, dikiranya aman kali begitu. Mau itu suratnya diumpetin, datanglah debt collector yang buat nagihin. Ujung-ujungnya si Frank mah tahu dan dia harus nyari tambahan uang kerja sana sini buat lunasin semuanya. Pusing. Ya cuma karena itu perbuatan istrinya sendiri dan memang pas dilihat nih belanja buat keperluan anak-anaknya, walaupun nggak direm ya belanjanya ya merek-merek yang mahal gitu ya. Ya si Frank awalnya ngelus dada aja udah. Sampai ada saat si Frank ini lagi dapat rezeki, dapat bonus gitu dari kantornya turun tuh. Bukannya ditabung ataupun buat lunasin cicilan-cicilannya itu, tapi Mary ini langsung minta jalan-jalan dan minta dibeliin mobil. Ya lagi-lagi mungkin Frank menganggapnya kebahagiaan istri adalah kebahagiaan suami juga. Jadi diturutin aja, kenapa tuh? Ya mohon maaf alarm. Kita disuruh diet gitu. Baru boleh makan habisnya. Udahlah lanjut aja ya. Banyak aja distraksi. Langsung lupa nih kalau gini kita buyar nih. Udah tahu kita otaknya kadang-kadang ya. Pokoknya tadi si Mary minta dibeliin mobil. Pokoknya diturutin tuh si Mary dibeliin mobil. Akhirnya pakai tadi bonusnya si Frank. Ya tapi baru 2 tahun berjalan nih ceritanya. Bonus Frank turun lagi. Si Mary minta ganti mobil baru karena ada model yang lagi lebih hits begitu. Maksudnya kan mobil kemarin juga kagak kenapa-napa lah, baru 2 tahun. Nah masalahnya si Frank ini modelan kayak macam yes man kali ya. Di awal sih dia komen kayak ngapain lah, nggak usah pakai yang lama aja. Tapi ujung-ujungnya dia kagak bisa debat sama istrinya kalau udah ngomong tuh. Ya udah dia beli ini tuh ganti mobil baru, padahal kan kagak pentingnya. Nah orang-orang luar nih yang nggak tahu keadaan ekonominya mereka pasti menganggapnya si Frank ini wah suami yang baik, sayang istri gitu ya. Macam udah sukses kamu sekarang ganti-ganti mobil terus buat istri. Padahal mah aslinya sih Frank stres. Dia nggak berisik gitu curhat sana sini. Udah dipendem aja sendiri karena menurutnya itu masalah pribadi rumah tangga. Macam zaman sekarang kalau kita misalkan ngeliat ada orang yang hedon di sosial media gitu kan kelihatan bahagia, kita kan nggak tahu kehidupan aslinya bagaimana. Mungkin aja misalkan nyicil buat liburan, buat beli barang-barang mahal, terus bingung gitu bayar apa gimana hanya demi status biar dipandangnya sukses dan bahagia. Ya karena dengan semua omongan-omongan manis validasi gitu dari orang-orang ya tentang kehidupan rumah tangganya yang kelihatan bersinar bahagia tuh memang membuat si Mary ini seneng. Ya tapi tadi kalau si Frank sebagai laki-laki yang harus bayar itu mah pusing jadinya, terus larinya kemana? Ke alkohol, minum terus. Jadi semenjak hutangnya tuh numpuk ya buat bayar cicilan, si Frank ini tiap hari nih sepulang kerja gitu mampir dulu ke bar sendirian dia buat minum. Nah cuma si Mary yang sendirian ngasuh anak di rumah itu jadinya marah. Maksudnya tiap kali si Frank pulang dengan keadaan mabuk kayak kamu mabok-mabokan terus gitu loh. Ya padahal kan si Frank maboknya gara-gara pusing sama kelakuan hedonnya si Mary ya. Untuk itu si Mary ini mulai deh dia halu. Jadi setiap pagi karena dia udah nggak ngumpet-ngumpetin surat tagihan kartu kredit ya, abisnya kan percuma juga bakal didatengin sama debt collector. Si Frank juga udah tahu. Alhasil sembari dia udah terang-terangan nih ngambil surat tagihan kartu kredit kan tuh di kotak pos, dia juga sok-sokan ngambil ada surat cinta dari banyak cowok ceritanya. Dimana surat-surat itu tuh dia bikin sendiri. Terus dia taruh sendiri tuh di kotak pos, terus dia ambil sendiri juga bersama dengan surat tagihan kartu kredit tadi. Yang seolah-olah ada yang ngirim ke dia yang isinya tuh kayak dari cowok-cowok hayalannya semacam kayak secret admirer. Jadi membangun image banyak pria-pria yang naksir sama dia cina. Tujuannya buat apa? Supaya si Frank ini lebih perhatian lagi ke dia. Biar si Frank takut nih akan kehilangan Mary yang ternyata ditaksir sama banyak orang. Soalnya kan tadi si Frank ini suka pulang telat perkara mabok-mabokan. Nah si Mary suuzon berpikiran kalau jangan-jangan di bar tuh dia sama cewek lain dan gitu-gitu loh. Makanya Mary ini membuat sebuah karangan situasi kalau dia banyak yang naksir. Biar suaminya nih biar perhatian takut kalau gue bakal direbut sama cowok lain. Cuma sepertinya di titik itu Frank mah udah capek sama drama yang dibuat si Mary. Karena bertahun-tahun dia menikah, akhirnya kan gimana pun juga tahu ya sifat istrinya tuh kayak mana. Jadi sama Frank mah dicuekin aja. Kayak udahlah terserah lo mau ngapain aja, kalau lu setia sama gue ya pasti nggak bakal kegoda sama surat-surat itu. Tapi kalau kamu udah goyang gitu, ya udahlah, sekarang. Alhasil Mary nih yang jatuhnya nggak dapet spotlight dari suaminya sendiri. Tantrum uring-uringan, sering marah-marah di rumah. Ya cuma tetep aja ujung-ujungnya sih Frank yang baik-baikin lagi tuh. Sampai akhirnya si Mary hamil anak kedua. Kali ini perempuan tuh diberi nama Carol. Namun setelah itu drama baru muncul. Karena Mary ini merasa cemburu sama anaknya sendiri. Perkara sama-sama perempuan kali ya. Abisnya dilihat-lihat si Frank ini kok jauh lebih sayang kepada Carol ketimbang sama ke Michael atau
ataupun ke si Mary sendiri. Ditambah lagi setelahnya nih, bapaknya Mary ceritanya meninggal karena sakit. Dan Mary sekeluarga tuh sempat pindah pulang kampung ke daerah Blue Mountain lagi untuk nemenin sang ibu tuh, Ibu Lucille. Karena kan jadinya sendirian, sedih pastinya ditinggal suaminya. Nah dari situ si Carol jadi makin deket dong sama si neneknya tuh, Ibu Lucille. Lah si Mary ngeliatnya makin jealous masa. Dia berpikiran kayak kenapa sih nih orang-orang terdekatku malah jadi lebih dekat sama si Carol? Agak lain emang emak satu itu ya. Dia nggak rela kalau spotlightnya tuh diambil sama orang lain, padahal itu anaknya sendiri. Tapi background dari semuanya, karena si Mary ini juga sebenarnya tidak suka dengan si Carol, karena si Carol ini tomboy banget. Berkebalikannya dengan si Mary yang selalu cewek gitu loh, fashionable, dandan. Jadi si Mary ini seperti emang nggak suka sama anaknya itu yang tomboy, yang tidak sefrekuensi sama dia. Tapi kenapa orang-orang terdekatnya malah jadi lebih deket ke anaknya tersebut gitu loh. Makin keki jadinya si Mary itu sebagai emak. Sampai-sampai si Mary ini emang getol banget mau merubah perlakuannya si Carol. Jadi ada temannya Carol, teman sekolahnya gitu, satu sekolah, namanya tuh Sonya Gibson. Nah, penampilannya Sonya ini berbalik sama Carol, alias feminim banget tipenya Mary lah. Kalau punya anak cewek pengennya kayak si Sonya. Jadinya si Mary suka banding-bandingin, kayak lihat no, si Sonya no, kalau jadi cewek kayak begitu tuh, kayak dress, dandan, wangi gitu. Sonya mah cantik, nggak kayak kamu cewek tapi dandanannya kayak cowok, gimana sih? Nah, tapi ya freaknya lagi nih, si Mary tuh sampai suka jemput si Sonya buat dipaksa main ke rumah biar Carol begaul no sama dia tuh, biar keikutan jadi feminim. Ya tapi kan Carol yang emang tomboy kagak mau ogah ya. Sampai tiba-tiba Sonya ini mendadak sakit. Yang waktu dibawa ke dokter, dokter juga bingung ini penyakitnya kenapa ya. Karena Sonya ini mengeluhnya perutnya sakit, bibirnya juga terlihat membiru, kuku-kukunya juga kayak berubah warna gitu, membiru juga. Dan gak lama si Sonya mendadak meninggal. Ya cuma waktu itu keluarga Sonya nggak ada pikiran apa-apa ya. Dikira mungkin kena virus atau memang udah umur takdir gitu, jadinya udah dikubur. Namun nggak lama setelah kejadian Sonya tadi, si Frank nih suaminya Mary, tahu-tahu juga jadi sering sakit-sakitan. Yang orang-orang sekitar sih udah bilangin kalau semua ini gara-gara lu suka minum-minum kali, nggak bagus makanya buat kesehatan. Nah sampai suatu hari nih, si Frank yang ngerasa badannya udah nggak enak, izin tuh dari kantornya biar bisa pulang ke rumah lebih cepat. Pas sampai rumah ternyata mau tidur dong, saking udah pusingnya udah nggak tahan nih. Tapi pas dia buka pintu kamar tuh, dia mendapati si Mary ternyata sedang berselingkuh dengan pria lain gak pakai busana. Jadi si Mary ternyata emang ada gila-gilanya, dia beneran selingkuh juga, gengs. Tapi saking udah pusing dan capeknya si Frank, dia sampai nggak bisa berkata-kata lagi, nggak bisa marah, nggak bisa berargumen. Yang ada dia malah pergi keluar rumah untuk tidur di taman umum. Kayak ngelantur aja gitu ya, pengen tidur di rumah kagak bisa, ada isinya selingkuh, terus dia keluar tuh ke taman. Tidur dia di situ, mungkin saking capeknya nggak bisa mikir. Nah orang-orang yang lihat pada nyamperin dong kayak, loh Pak Frank kenapa tidur di sini gitu? Dianterin baliklah ke rumahnya. Yang kala itu cowok selingkuhannya si Mary udah nggak ada. Dan Mary juga udah berpakaian lengkap. Alih-alih membahas perselingkuhan tadi, si Frank diem aja karena dia cuma mau tidur saking nggak tahannya dengan keadaan badannya itu. Sedangkan si Mary ini bukannya minta maaf, dia malah marah-marah kayak ngapain sih kamu sampai tidur di taman gitu, pasti tetangga jadi ngomongin yang aneh-aneh ntar. Lah malah nyap-nyap si Mary, padahal kan dia yang salah ya. Dia selingkuh loh barusan, bukannya minta maaf segala macem. Apa nggak pusing makanya tuh kepala suaminya. Makin lama karena dilihat keadaan Frank ini udah begitu tuh, dibawalah ke rumah sakit. Yang dokter sih bilang Frank ini mengalami kerusakan hati karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, sampai si Frank ini juga katanya terkena hepatitis. Nggak lama, Frank pun meninggal. Sepeninggalan suaminya itu, Mary ini tiba-tiba mendapatkan sebuah surat yang ditulis katanya dari tantenya nih. Dimana surat itu bilang, sebuah rahasia ternyata si Mary punya saudara kembar. Jadi katanya bapak sama ibunya Mary tuh dulu sebenarnya punya 2 anak kembar. Soalnya kan si bapak punya dan anak kembar. Tapi memang karena keadaan ekonomi mereka tuh tidak memungkinkan, mereka nggak sanggup merawat keduanya. Dan hanya mempertahankan satu aja, yaitu Mary. Sementara kembarannya Mary itu dikasih diadopsi sama orang lain. Begitu baca surat itu, Mary shock gitu kan. Ya anaknya si Michael sama Carol bingung, kenapa ma begitu kan. Akhirnya mereka juga baca tuh suratnya dan pada baru tahu semuanya kalau si Mary ini ternyata punya kembaran. Tapi ya udah, karena kan mereka juga nggak tahu kembarannya Mary di mana saat itu. Mereka juga nggak mencoba untuk mencari tahu, kayak ya udahlah diam-diam aja, nggak usah nanya-nanya ke nenek, maksudnya ke Ibu Lucille, takutnya itu menjadi sebuah luka yang terbuka lagi gitu loh, kata si Mary. Nah nggak lama setelah si Frank nggak ada tadi tuh, uang asuransinya si Frank tuh cair, cukup besar uangnya. Kesedihan Mary juga langsung berubah menjadi kebahagiaan. Anaknya si Mike ini ceritanya lagi mau nikah tuh, langsung disupport biaya pernikahannya, sampai ya udah akhirnya menikah dengan seorang gadis bernama Terry. Terus anak keduanya si Carol langsung dibeliin mobil. Ibunya si Lucille tuh dibeliin perhiasan. Pokoknya belanja ngabis-ngabisin uang asuransi aja sampai habis. Jadi memang si Mary ini dari dulu kayak nggak ngerti namanya konsep menabung. Begitu ada uang ya harus dihabisin. Kayak semacam bonusnya Frank yang turun tuh kan langsung dibeliin mobil. Walaupun habis itu kagak ada uang lagi tetap belanja pakai kredit card. Makanya pas dapat uang asuransi yang gede
langsung jor-jorannya juga tambah gede. Nah, setelah anak pertamanya si Michael ini telah menikah, mereka ini akhirnya tinggal bersama di rumahnya si Mary. Dengan alasan karena kan sosok Frank udah nggak ada, jadi di rumah itu udah nggak ada sosok laki-laki biar si Michael tetap bisa jagain ibunya. Namun tiba-tiba istrinya si Michael yang namanya Terry tuh kayak sering banget merasa mual, pusing, sampai muntah-muntah di rumah. Pas dicek ke rumah sakit, ternyata benar si Terry mah hamil. Dan karena itu, Mary nih sebagai mertua itu langsung suka buatin makanan yang khusus kayak sup-supan segala macam biar ini gampang dicerna, biar bayi kamu sehat. Perhatian banget. Tapi bukannya sehat, kondisinya Terry malah memburuk. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit lagi lah sama si Michael. Dan Terry mengalami keguguran. Depresi banget itu si Terry tentunya ya, hampir nangis dia tiap hari. Michael yang nggak tega nih ngeliat istrinya kayak gitu, akhirnya memutuskan untuk pindah rumah aja biar punya space sendiri. Karena si Mary nih sebagai ibu dan mertua itu kan cukup berisik ya. Abisnya kalau si Terry ini lagi sedih gitu kan, Mary ini kayak suka nggak peka. Ntar tahu-tahu nyuruh, temenin aku belanja yuk, temenin mami belanja yuk. Jadinya mereka, aduh nggak bisa deh, pindah aja. Tapi ajaibnya nih setelah pindah, kondisinya Terry nih berangsur membaik, malah nggak pernah mual-mual lagi. Awalnya dipikirnya mungkin karena memang udah keguguran kali kan, udah nggak hamil. Ya udah tuh, nggak lama setelahnya ibunya Mary yang ternyata meninggal, si Ibu Lucille, dan uang asuransinya jatuhnya ke anaknya yaitu si Mary. Cuma karena tadi si Mary kan nggak kenal konsep menabung, jadi dalam sekejap uangnya gone lagi. Dia belanjain hal-hal nggak penting macam baju, make up, yang gitu-gitu. Sampai si Mary nggak punya uang kan nih, suaminya juga udah nggak ada, uang warisan sama asuransinya juga udah habis. Stres tuh dia, aduh gimana nih cara dapetin uang tuh. Akhirnya dicari-cari perkala lah untuk biar bisa dapat uang. Diam-diam nih si Mary pernah sengaja buka saluran kompor gas di rumahnya, habis itu nelfon 911 bilang kayak, gas di rumah saya bocor, tolong pak, takutnya ada keracunan apa kebakaran. Pas polisi datang tuh, ya bener aja di rumah itu kan tercium bau gas yang menyengat. Ya bener bu nih, ada gas bocor nih. Si Mary langsung kayak, tuh kan bener kan pak, saksi apa, bener ya pak, saksi apa. Dari situ si Mary menuntut perusahaan gasnya untuk meminta uang ganti rugi karena katanya dapat menyebabkan dirinya ini keracunan dan rumahnya terbakar. Tapi ternyata nggak segampang itu karena ya kan belum keracunan ataupun belum kebakar rumahnya ya. Jadi nggak bisa menuntut apa-apa, orang belum kejadian. Tapi setelahnya si Mary ini terus-terusan mencari segala macam cara. Dia nelfonin 911 mulu, bilang rumahnya kemalingan lah, water heaternya nyetrum lah, atau mobilnya remnya blong lah. Pokoknya hal-hal yang kali-kali ini bisa buat nuntut perusahaan karena barang-barangnya itu dinilai cacat gitu, biar bisa dapat uang kompensasi. Tapi semuanya gagal money. Karena cara-cara tersebut udah nggak berhasil nih, nggak ada yang sukses, Mary ngubah strateginya, di mana dia menelpon 911 dengan sengaja biar polisinya datang nih ke rumah, terus dia goda tuh di rumah biar bisa dijadiin selingkuhan, biar diempanin. Cuma ujung-ujungnya para polisinya ini jadi risih ya, padahal udah segitu banting obral si Mary loh. Apa dia nyari cowok lainnya udah punya istri buat tadi dijadiin simpenan, biar mau simpenan kayak mau selingkuhan terserah lah, yang penting diempanin, dikasih duit. Dari pelakor tiba-tiba ya, karena udah obral abis-abisan masih nggak berhasil juga, Mary ini mikir pengen sesuatu yang cepat dan bisa mendapatkan banyak uang seperti uang asuransi yang kemarin-kemarin tuh dari suami sama ibunya. Akhirnya dia daftar lah asuransi lagi, tapi bukan buat dirinya sendiri, melainkan buat anak-anaknya itu Michael sama si Carol. Anehnya setelah itu si Carol yang memang masih tinggal bareng sama si Mary nih mulai sakit-sakitan. Kalau Michael mah enggak, karena kan udah nggak tinggal bareng. Nah, gejalanya si Carol nih hampir sama dengan orang-orang sebelumnya, kayak temennya si Sonya, atau bapaknya tuh si Frank, iparnya si Terry, dimana hampir setiap hari mual, muntah, dan pusing. Ya pada saat itu si Mary yang padahal kayak cekcok mulu sama si Carol ya, menjadi lebih perhatian, dirawat dengan benar gitu kan, dimasakin makanan tiap hari, dan sebagainya. Cuman ternyata keadaannya Carol bukannya membaik, malah makin menjadi. Nah, di saat yang bersamaan, tiba-tiba si Mary didatengin polisi. Kenapa tebak? Pasti kalian mikirnya, jangan-jangan dia ketahuan mau meracuni anaknya sendiri begitu. Salah. Ternyata si Mary ini membayar uang asuransi tadi itu buat Michael sama Carol pakai cek kosong. Jadinya dia dituduh melakukan penipuan uang dan sempat ditahan. Nah, selama Mary ditahan, keadaan Carol malah membaik. Dari situ dia sama kakaknya mikir, kenapa ya kalau ibu nggak ada ini justru kita normal kehidupannya, kita baik begitu. Abisnya kan sebelumnya istrinya si Michael, si Terry juga sama. Pas tinggal bareng sama si Mary sakit-sakitan, giliran pindah rumah Terry-nya sehat. Nah, sekarang si Carol tuh yang tadinya sempat masih serumah, kemarin sempat sakit-sakitan. Akhirnya Michael sendirilah yang membawa Carol untuk diperiksa lebih dalam lagi tuh, semuanya dicek lab. Yang ternyata setelah dicek tuh, dari rambutnya ditemukan adanya kadar racun arsenik, gengs. Yang kemungkinannya racun arsenik itu sudah dikonsumsi atau diberikan kepada Carol selama 8 bulan. Dari situ mereka langsung kebuka. Nggak percaya kalau semua ini adalah perbuatan ibu mereka. Habis ya kalau ditarik ke belakang ya, gejala-gejala orang yang dekat dengan si Mary semuanya memang sama dari tadi tuh, Sonya, Frank, Terry,
Sampai ibunya si Mary, maksudnya ibu Lucille, itu semuanya suka muntah-muntah, pusing, bibir dan kukunya membiru, yang ternyata itu disebabkan oleh racun arsenik. Ya mungkin kalau si Frank sama ibu Lucille itu memang sakit-sakitan ya, karena gimana pun juga kan si Frank ini mengkonsumsi alkohol. Tapi dipercepat prosesnya oleh si racun arsenik itu biar cepat mati. Karena itu si Mary yang memang lagi ditahan nih karena kasus penipuan cek kosong tadi, diproses lagi dengan kasus baru, kasus percobaan pembunuhan terhadap anaknya. Cuma hukum di sana pada waktu itu bisa kayak semacam ngasih uang jaminan nih supaya si Mary bisa bebas sebelum pengadilan berlangsung. Jadi ya udah si Mary bayar uang jaminan dan dia bebas tuh. Buat apa? Buat kabur. Dia sempat tuh pergi ngumpet ke sebuah hotel. Tapi pas polisi ke sana, mereka hanya menemukan sebuah surat yang berisi katanya Mary telah diculik gitu. Jadi dia surat yang seolah-olah itu dari penculiknya. Ya tapi kan polisi nggak gampang percaya kayak buat apaan nyulik si Mary gitu ya. Pasti ini cuma drama akal-akalannya dia aja nih. Nulis sendiri si Mary biar seolah-olah dia diculik begitu. Nah sedangkan si Michael sama Carol nih sebagai anak-anaknya waktu ditanya sama polisi kira-kira ibu kamu kabur kemana? Mereka berdua juga bingung kemana ya. Karena kan si ibu udah nggak punya siapa-siapa lagi. Orang tuanya dia udah meninggal, suami udah nggak punya, tinggal anak-anaknya aja 2 itu malah ditinggal. Tapi habis itu mereka kepikiran bentar-bentar. Waktu itu pernah ada surat yang bilang kalau katanya ibuku, maksudnya si Mary ini punya kembaran. Jangan-jangan dia pergi nyari kembarannya apa? Nah sekarang kita cerita ke kembarannya Mary itu yang tinggalnya di Florida, bernama Robbie Frazier. Jadi di sini satunya namanya Mary, satu namanya Robbie kembarannya. Sama-sama cewek ya, dan identik nih kembarnya, kembar identik sama persis bagaikan pinang dibelah 2, kagak ada bedanya. Sulit banget dicari tahu kalau dijajarin berdua tuh yang mana Robbie, yang mana Mary begitu. Ya macam kalau lu ngelihat sama gue dijajarin sama Nicholas Saputra begitu kan, beda banget, mana yang bedainnya susah gitu, sama-sama cool habisnya. Nah, pada saat si Mary ini lagi kabur, tuh lagi jadi buron, Robbie itu menikah dengan seorang pria bernama John Greenfield. Yang mana si John ini merupakan anak dari keluarga konglomerat yang kaya raya. Kisah pertemuan mereka ini juga macam kayak FTV, gengs. Dimana waktu itu ceritanya katanya si John ini lagi ke bar dan mau menyewa cewek LC++. Muncul atau nih si Robbie nih. Lah emang cantik kan? Habisnya kan mukanya 11-12 mirip sama si Mary. Ya Mary kan emang cantik juga dari dulu. Kembarinya identik tik-tik-tik-tik. Tapi bukannya si Robbie ini menservis si John, dia malah curhat tuh kalau katanya ini aku pertama kalinya lo kerja begini, aku terpaksa, aku butuh buat bayar tagihan utang om. Macam kalau lu pernah nonton film jadul judulnya The Virgin. Nah Laudia Cynthia Bella begitu tuh dulu perannya tuh, ceritanya kan mau jual diri buat bayar utang, terus om-om yang booking kagak tega. Lah jadul banget itu film, ya Allah angkatan berapa sih lu? Nah si John yang dengar begitu merasa nggak tega, bener sama karena si Robbie ini mengakunya masih perawan. Aku perawan. Ku tak sejalan. Tadi dulu lagunya begitu The Virgin ya. Alhasil malam itu si Robbie nggak jadi dipakai dan dia malah dekat nih dengan John, menjalin hubungan yang serius sampai menikah dan hidup bahagia. Lah si John tajir. Apa nggak FTV itu ceritanya? Tapi belum ada apa-apanya. Ini nanti lebih FTV lagi nih. Pokoknya karena si John ini adalah anak konglomerat, mereka hidupnya bahagia banget. Dimana si Robbie nih yang tadinya kelilit utang, sampai harus jual diri begitu, tiba-tiba masuk ke dalam lingkungan sosialitanya si John. Namun ternyata kebahagiaan itu nggak berlangsung lama. Kurang lebih setelah 3 tahun mereka menikah, si Robbie ini bilang punya penyakit langka. Dia bilang katanya darahnya itu lebih kental dari orang biasa dan umurnya nggak panjang. Apakah gak sedih sih John dengar begitu? Makanya dari situ segala permintaannya Robbie diturutin. Kayak, kamu mau apa sayang, ayo gitu. Takut nggak bisa keburu ngasih, keburu mati si Robbie kali ya. Sampai suatu hari si Robbie ini ditelepon sama si Mary, geng, sama menceritakan, halo, ini Mary, saudara kembar kamu. Digituin, aku lagi punya masalah, kamu bisa bantu nggak? Kita ketemuan yuk. Lah kaget dong si Robbie. Ceritalah dia ke suaminya si John. Ya akhirnya ya udah Robbie nih bilang pengen pergi ketemuan sama si Mary yang aku sebagai kembarannya. Mau ketemu tuh, mau membuktikan bener apa enggak. Tapi setelah 3 bulan si Robbie pergi nih, kagak balik-balik dia dan nggak ada kabar. Lah panik lah si John. Sampai tahu-tahu akhirnya si Mary yang datang sendiri tuh menemui si John dan bilang kalau katanya Robbie sudah tidak ada, alias sudah innalillahi. Dan tubuhnya Robbie juga sudah disumbangkan untuk Universitas Kedokteran agar bisa dijadikan praktek penelitian gitu, karena memang itu kemauannya si Robbie sendiri biar tubuhnya ini masih bisa bermanfaat untuk hajat hidup orang banyak. Begitu mulia hatinya. Ya si John antara kaget dan sedih banget dengernya, karena sebelumnya kan memang sudah diberitahu sama si Robbie umurnya pendek. Nah, waktu dia melihat sosok Mary nih yang identik banget sama persis dengan si Robbie, kembarnya plek-plekan gitu, merasa ini kayak
istrinya masih hidup gitu. Jadinya si John yang nggak bisa move on nih, berhubunganlah dengan Mary karena menganggap si Mary ini adalah si Robbie. Tapi teman-temannya Robbie ya curiga. Maksudnya kok si Robbie tahu-tahu hilang gitu 3 bulan kagak ada ngabarin apa-apa, tiba-tiba meninggal, terus ada kembaran yang menggantikan kedudukan atau posisinya si Robbie. Jangan-jangan si Mary ini sengaja menghabisi Robbie karena tahu nih suaminya si Robbie, si John nih maksudnya, orang kaya. Yang memang walaupun disebutkan sebelumnya nih si Robbie sedang sakit, tapi mungkin dipercepat aja gitu biar langsung metong. Mulai deh tuh teman-temannya mencari tahu, nanya-nanya, emang jenazahnya Robbie katanya disumbangin ke universitas mana? Bener aja di situ si Mary gelagapan. Dan akhirnya nyebut satu nama universitas yang pas dicek kagak ada itu jasadnya si Robbie. Lah kan sus banget ya, mencurigakan. Akhirnya si Mary nih dilaporin lah ke polisi sama teman-temannya Robbie. Kayaknya ada nggak beres nih Pak sama si Mary nih Pak. Ya berhubung sih Mary ini kan emang lagi buron ya, minta kita minum dulu ah. Si Mary kan tadi lagi buron gara-gara kasus yang ngeracunin anaknya. Ya ditangkap sama polisi lah. Akhirnya ketemu setelah 3 tahun. Tapi dari situ baru ketahuan kalau ternyata Robbie ini itu sebenarnya nggak pernah ada. Karena Robbie itu, ya memang si Mary. Dimana semuanya ini hanya halusinasi atau karakter ciptaannya aja. Mampus gak, bingung gak lu? Jadi ternyata si Mary kagak punya kembaran majikan. Ini epic banget nih. Kalau kalian nyimak kisahnya dari awal, si Mary ini kan emang suka halu ya orangnya ya. Mulai dari tadi tuh nulis surat-surat seolah-olah ada cowok banyak gitu naksir sama dia. Itu kan surat fiktif bohongan dia tulis sendiri. Dan ternyata surat dari tantenya yang bilang katanya si Mary punya kembaran, ya fiktif juga, dia tulis sendiri. Kalau ditanya alasannya apa, ya halu aja gitu. Semacam tadi surat nulis seolah-olah banyak cowok yang suka. Yang mana si Mary ini memang suka drama kali, dia kebanyakan nonton sinetron ya gengs ya. Nah waktu dia kabur tuh jadi buron karena kasus ngeracunin anaknya sendiri buat uang asuransi, dia ke Florida tuh dan mengubah namanya menjadi Robbie. Yang mana ya dari awal cerita Robbie nih mau jual diri ke bar terus ketemu sama si John, ya sebenarnya tuh si Mary aja yang lagi kabur kagak punya uang kan dia buron. Ganti nama jadi Robbie. Sampai akhirnya dia nikah nih, terus 3 tahun kemudian, yang mana selama 3 tahun itu sebenarnya hidupnya udah enak, punya suami tajir, udah bener dengan identitas baru ya dengan nama Robbie. Tapi lagi-lagi karena basicnya ini dasar orangnya halu, pengen aja kali ada drama-drama di hidupnya gitu, karena kagak demen hidup yang flat-flat aja. Jadi dia merencanakan seolah-olah punya penyakit langka, terus tahu-tahu ada kembarannya yang nyariin dia, terus dia mati, terus menjadi Mary lagi muncul gitulah. Apa kabar dunia, ribet banget hidupnya ya. Yang padahal karena dramanya itulah orang-orang di sekitar John jadi curiga dan ngelaporin dia ke polisi. Maksudnya kalau dia diem aja udah lu adem ayam gitu, enak-enak gitu jadi Robbie punya suami tajir gitu kan, udah happily ever after, gak ketahuan polisi dia. Kadang kan manusia gini nih, suka cari-cari penyakit. Kalau ada cobaan malah dicobain, bukannya dihindarin. Heran gue mah. Ya udah dari situ pun semua dramanya Mary terungkap. Dia ditahan dan dihukum seumur hidup penjara. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kelakuannya dianggap kooperatif dan baik selama di penjara, Mary ini sempat dikasih izin keluar selama 3 hari waktu Christmas. Ya mungkin macam remisi buat bisa ngumpul sama keluarga di hari Natal lah. Yang tentunya tapi dengan uang jaminan ya yang dibayarkan sama si John. Bener aja tuh selama 3 hari si Mary tinggal dengan John yang memang si Johnnya mah udah bucin ya. Tetap menerima aja. Tapi setelah 3 hari tuh, hari keempat kan harusnya balik ke penjara. Lah si Mary malah kabur, gengs, bikin drama baru. Jadinya si John yang disalahkan karena kan dia sebagai penjamin. Setelah menghilang nih, dicari-cari nggak ketemu, akhirnya ada seseorang yang menelpon tuh ke kantor polisi mengabarkan kalau Mary ini ditemukan tapi udah dalam keadaannya meninggal dunia. Perkara dia membeku kedinginan di gunung yang ada di Blue Mountain, kampung halamannya dulu. Tapi nggak ada yang tahu kenapa Mary kesana, dia sendirian aja udah soalnya. Ya mungkin duganya sih mau kabur sembunyi di gunung gitu biar kagak ketemu ya, tapi malah berakhir kedinginan dan hipotermia. Jadilah drama dari Mary ini akhirnya tamat. So majikan, itu sebuah skenario hidup yang Mary ciptakan sendiri ya. Mulai dari dia ngeracunin orang-orang terdekat, sampai bikin karakter kembaran yang fiktif gitu, pura-pura tahu-tahu mati, balik lagi sebagai si Mary lagi gitu. Kayak apa sih ini, kayak sinetron. Ini udah bukan kayak kriminal biasa, tapi lebih ke seseorang yang punya kebutuhan tuh buat menjadi spotlight, pusat perhatian. Dia harus mengkontrol semua narasi di hidupnya tuh harus sesuai dengan skenario yang dia bikin. Kata gue mah ya harusnya si Mary nih menjadi penulis naskah film aja pas sinetron daripada anaknya begitu. Yang bikin geleng-geleng adalah betapa jauh dia bisa menjalani delusi halunya, yang ngebunuh, nyamar, manipulasi, bahkan pura-pura jadi korban penculikan juga. Kayak riweuh bener hidupnya. Tapi ironisnya ya, ending dari seseorang yang dia ingin selalu menjadi spotlight, ingin menjadi karakter utama terus di kehidupannya, malah meninggal sendirian membeku di pegunungan. Pas denger kasus ini tuh kita jadi keingetan film-film macam kayak ada judulnya Gone Girl, The Egg,
Dirty John sama Elon gitu, tapi dirangkum jadi satu karakternya si Mary nih. Gue penasaran ini mendingan dijadiin film atau series baru, mah seru kali ya. Ya udah majikan, terima kasih semuanya udah pada nonton ya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak banget. Boleh minta klik tombol like-nya juga. Dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.